Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa wadamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya, hingga muslimin wal muslimat yang kami hormati, para yang mulia Hakim Agung, yang kami hormati hadirin dan hadirat jamaah salat Lur Masjid Al-Makamah. Ceramah kali ini kita ngambil tema Idul Korban. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'na qala ya bunayya inni adabauha fandur mada tara. Qala ya abadi hal ma'tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mendapat pada Nabi, wahai Ananda, saya bermimpi ingin menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ya ayahanda. Insya Allah engkau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Allah berfirman, falamma aslama wa ta'ala lil jabin. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu berserah diri, karena ini perintah Allah harus dilaksanakan. Nah, dalam mimpi itu kebetulan di tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah itu juga disebut dengan hari Tarwiyah. Nah, dari hari Tarwiyah itu hari berpikir. Jadi Nabi Ibrahim itu berpikir, apa betul ini mimpi perintah dari Allah? Kemudian tanggal 9 juga Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama, yaitu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, di tanggal 9 ini kita kenal dengan hari Arafah. Nah, di tanggal 9 ini Nabi Ibrahim yakin bahwa ini bukan sekedar mimpi, tapi ini merupakan wahyu dari Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, masih di surat As-Saffat, qad shaddaqna lalla muksinin. Dan Nabi Ibrahim membenarkan atas mimpinya itu. Kemudian Nabi Ibrahim ingin melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail, yaitu tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim menuju ke Mina, persiapan mau disembelih. Nah, dalam perjalanan menuju Mina itu Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Wahai Ibrahim, kamu kan sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun
tidak punya keturunan. Begitu kamu punya keturunan kok malah mau disembelih. Karena dengan ketaatan dan ketahuan Nabi Ibrahim, setan itu dilempar batu. Nah, karena setan ini tidak mampu atau tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, setan tidak putus asa. Yang digoda berikutnya yaitu istrinya Siti Hajar. Siti Hajar, kamu tahu nggak Nabi Ismail dibawa kemana itu sama Ibrahim? Mau disembelih itu. Kemudian dengan ketaatan dan ketakwaan Siti Hajar, setan itu dilempar juga dengan batu. Nah, dengan menggoda Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak berhasil, setan ini nggak putus asa, tetap akan menggoda yaitu Nabi Ismail. Ismail, kamu tahu nggak mau diajak kemana sama ayahmu itu? Kamu mau disembelih ini. Kemudian Nabi Ismail karena ketaatan dan ketahuan pada Allah dilempar batu juga itu setan. Jadi setan tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Makanya sampai sekarang itu dipakai sebagai rukun haji, yaitu melempar jumroh, ula, usto dan akobah. Jadi rukun haji yang melempar jumroh itu dari peristiwa ini. Kemudian Allah berfirman, inna hada lamsin. Jadi ini merupakan ujian yang berat buat Nabi Ibrahim. Nah, ujian berat karena Nabi Ibrahim tetap ingin menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail itu dibandingkan sama Nabi Ibrahim. Nah, sebelum disembelih itu Nabi Ismail permintaannya pertama, ya ayahanda, sebelum engkau menyembelih aku, asalah pisau yang paling tajam sehingga aku tidak merasakan sakit yang terlalu lama. Kemudian permintaan Nabi Ismail sebelum disembelih itu, ya ayahanda, sebelum engkau menyembelih saya, ikatlah kuat-kuat kaki dan tanganku sehingga aku tidak meronta-ronta atau berontak sehingga kamu bisa mudah. Dan permintaanku yang ketiga, ya ayahanda, sebelum engkau sembelih, bajuku yang paling luar ini serahkan kepada ibunda demi baktinya seorang anak kepada ibunya. Dan bajuku yang terakhir nanti buat kain kafanku setelah engkau menyembelih saya. Kemudian Allah berfirman, wa khawadaina mursalin. Jadi dengan ketaatan dan Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Ismail, nggak jadi disembelih, yang disembelih adalah domba. Kemudian malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab juga dengan Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah berfirman, kadzalika najzil muhsinin, salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin. Jadi Nabi Ibrahim diberi selamat dan sejahtera karena tadinya mau memotong Ismail diganti dengan domba. Makanya kebahagiaan dan kesejahteraan buat Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Dengan kebahagiaan itu diabadikan sampai sekarang buat contoh kita. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, engkau telah kuberi nikmat yang banyak, laksanakan sholat dan berkorbanlah untuk pendekatan dirimu kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudokha fala yaqrabanna musalla. Rasulullah bersabda, bagi orang yang mempunyai rezeki diperintahkan untuk berkorban. Kalau dia tidak mau berkorban, jangan sekali-sekali mendekati tempat ibadah kami, kata Rasul. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, keterangan daripada hadis ini, barang siapa itu berarti universal, bisa juga orang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, bisa juga orang beriman yang jarak dekat, jarak menengah maupun jarak. Jadi seolah-olah barang siapa itu Rasulullah berbicara pada kita. Jadi kita kalau mempunyai rezeki yang lebih, kita diperintahkan untuk berkorban. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa bisatal hasanatan kuha wa khalqinas bi khalqin hasan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, takwa di sini pertama kita melaksanakan atau menjalankan semua yang diperintahkan Allah. Nah, takwa yang kedua kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan takwa yang ketiga ini kita berinteraksi manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan alam. Khususnya di Idul Adha ini kita interaksi manusia dengan manusia. Dalam artian hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan sesama jamaah. Ini interaksi manusia dengan manusia. Nah, berkenaan dengan Idul Korban, kita berinteraksi dengan binatang karena kita diperintahkan untuk menyembelih binatang. Nah, binatang ini kalau misalnya untuk satu orang kita dengan domba, kalau sapi bisa untuk 7 orang. Nah, dagingnya ini juga nanti kepada Allah tidak sampai. Yang sampai hanya ketakwaan kita kepada Allah. Jadi pertama kita untuk Idul Korban itu beli binatang atau sapi atau domba itu yang sehat, yang gemuk, yang cakep. Karena persyaratan seperti itu. Kemudian pada waktu menyembelih daging korban itu, pertama pisaunya harus kita tajamkan, dan waktu menyembelih juga sapinya atau dombanya itu kita ikat kuat-kuat sehingga tidak meronta atau tidak berontak. Nah, dari daging korban ini dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang du'afa, orang non-muslim juga bisa menerima dari daging korban. Dan orang yang mampu juga bisa menerima daging karena sifatnya sedekah. Mudah-mudahan tausiah yang berkenaan dengan Idul Korban ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.